Halo semua, terima kasih telah mengklik video gua. Dan ini adalah video pertama gua yang berjudul cara membuat sistem login menggunakan kode Igniter 4. Nah, di sini karena video pertama gua, jadi di sini gua nggak akan menunjukkan cara ngoding ya. Jadi gua bakal ngejelasin aja apa yang udah gua buat gitu ya. Nah, di sini gua udah bikin tampilan loginnya kayak gini ya, udah gua desain juga. Sekarang kita buka aja codingannya di sini. Nah, ini adalah codingan dari forum login gua ya. Nah, intinya itu ada di bagian forum ini. Nanti kalian cocokin aja atau kalian compare aja gitu forum login gua dengan forum login kalian. Nah, di sini gua arahkan forum login gua ini ke controller out function login dengan metodenya adalah post. Oke. Lalu kita lihat juga di model deh. Kita lihat dulu di modelnya gitu. Untuk fungsi model ini adalah penghubung antara website dengan database gitu ya, dengan PHP MySQL. Di sini gue bikin model A, itu adalah model admin. Lalu di dalam model admin ini ada apa aja nih? Nah, di sini ada ID, ada nama, ada username, password, email, nomor HP, dan juga log. Nah, di sini gue bikin sesuatu yang beda nih. Di sini gue bikin log ya. Kenapa log? Jadi gue pengen bikin sebuah sistem login yang dimana nanti tuh kita bisa tahu admin mana aja nih yang login, atau enggak admin mana aja nih yang online, atau admin mana aja nih yang lagi offline, seperti itu. Kenapa gue bikin log tuh kayak gitu ya. Lalu di sini gue bikin juga public function update log. Jadi update log ini bakalan kepake pada saat mau login dan juga ketika logout gitu ya. Lalu kita langsung ke controllernya kali ya di sini. Nah, di sini gue udah bikin controller out ya. Yang tadi yang menjadi tujuan si form loginnya ada di controller out function login. Oke. Nah, sekarang gue bakal jelasin kali ya sedikit-sedikit dulu mungkin dari session ya. Mungkin kalian udah tahu lah ya cara manggil session itu kayak gimana, atau enggak ada yang belum tahu ya, bakal kasih tahu gitu. Di sini ada delete session. Ini adalah untuk cara memanggil session ya. Untuk memanggil session kayak gini gitu. Jadi kalau kalian pengen pakai session itu wajib ada kayak giniannya gitu ya. Berikutnya di sini gue bakalan ngambil data yang dikirim dari forum login, yaitu ada username sama password. Oke. Lalu berikutnya di sini ada dollar data. Nah, dollar data ini dia berfungsi sebagai pengecekan. Jadi si dollar data ini bakal ngecek di dalam database admin ini, username-nya ada nggak gitu. Nah, di sini pun gue bikin lagi kondisi ini. Kan tadi di dollar data ini kan fungsinya untuk mengecek ya, untuk mengecek di dalam database itu ada nggak data username yang dikirim dari form login gitu. Nah, jika ada datanya, dia tuh ngapain, dan jika tidak ada datanya dia ngapain. Di sini gue jelasin dulu yang tidak ada dulu kali ya. Jika data yang diambil ini atau data yang dicek itu nggak ada, dia bakalan menampilkan pesan atau message username tidak ditemukan. Nah, ini cara penggunaan session set flash data, lalu nama message-nya itu apa, lalu isi pesannya itu apa gitu. Lalu di bawahnya di sini gue arahkan lagi nih, kalau misalkan nggak ada datanya, dia bakal tetap diarahin ke forum login. Nah, berikutnya di sini gue bakalan ngejelasin jika ada datanya di dalam database, dia bakalan kita ambil dulu passwordnya nih gitu kan. Setelah tadi kita cek di sini username-nya ada, maka berikutnya kita ambil deh passwordnya gitu. Kita ambil password yang ada di dalam database ya kan. Kita bikin variable pass kayak gini. Nah, kayak gini tuh udah dapet nih, kita dapat password dari database gitu kan. Setelah kita dapatkan datanya, di sini kita pakai kondisi lagi nih, if jika password yang ada di dalam database ini sama dengan password yang dikirim di forum login ya. Jika password yang ada di dalam database sama dengan password yang diketikkan di forum login, maka apa gitu kan. Nah, di sini gue bikin dulu gue akan mengatur dulu session-sessionnya ya. Yang pertama gue atur dulu session ID, nama, username, password, dan login status. Nah,
Ini kita ambil session ID, datanya berdasarkan dari database semua nih. Ini nih dari database semua nih, kecuali login status. Nah, login status ini sangat berfungsi nanti, sangat berguna nanti untuk melakukan pencegahan ya. Jadi agar apa ya? Jadi ketika orang lain ingin mengakses halaman login, halaman admin gitu, dia tuh nggak akan bisa langsung ke halaman admin, tapi dia harus ke login dulu. Nanti gue jelasin yang login status ini ya. Nah, pokoknya di sini gue bikin dulu login statusnya menjadi true, oke? Jadi true. Setelah gue atur semua sessionnya, gue masukin ke dalam session ini dengan cara kayak gini, gitu kan? Lalu berikutnya gue bikin juga sistem update ya, sistem update seperti yang tadi gue bilang di model A itu ya, ada update log gitu. Di sini gue ambil data ID-nya berdasarkan database gitu ya, di dalam database ID, lalu lognya adalah 1. Nah, kenapa angka 1? Jadi gue pengen bikin ketika data lognya itu 1, maka dia kondisinya lagi online gitu. Dan jika lognya 0, maka kondisinya sedang offline seperti itu. Nah, untuk fungsi update sendiri itu dia codingannya kayak gini ya. Disadmin update log. Update log itu fungsinya gitu. Public fungsinya apa yang ada di model A ini. Nah, kenapa sih gue itu bikinnya disadmin gitu, disadmin? Karena udah gua atur juga ya di dalam function construct ini. Nah, ini udah gua atur juga kayak gini. Disadmin sama dengan new model A gitu. Jadi ya gue bikin penghubungnya kayak gini. Jadi bisa aja nih kalian ganti, misalkan pakai dolar apa gitu, misalkan dolar admin doang bisa, tapi gue di sini pakainya dolar disadmin kayak gini ya. Kita lanjut. Lalu berikutnya, ketika kita sudah berhasil update log data lognya gitu, berikutnya gue bikin session message. Gue bikin session message namanya login berhasil, walaupun di tampilan halaman adminnya belum gue kasih ini ya, belum gue kasih lihat message-nya gitu. Lalu berikutnya dia bakal diarahkan ke halaman admin. Nah, lalu jika tidak, else ini berarti dia ambil dari yang password kan. Jika passwordnya tidak sama atau passwordnya salah lah gitu ya, maka dia akan menampilkan pesan salah gitu, password salah, dan mengarahkannya ke halaman forum login seperti itu. Lalu di sini kita langsung coba aja kali ya, kita coba forum loginnya bisa apa enggak, atau ya deh. Kita coba dulu untuk username kita pakai yang salah dulu ya. Username dan passwordnya kita buat salah, maka dia akan menampilkan seperti ini pesannya, username tidak ditemukan, seperti itu. Lalu kita bikin lagi, kita masukin lagi username-nya benar, passwordnya salah. Kita lihat apa reaksinya gitu. Nah, dia bakalan menampilkan pesan password salah seperti itu ya. Nah, bagaimana jika kita mengisi password yang benar dan username yang benar? Coba kita masukkan ini, kita login. Dia bakalan langsung ke halaman admin gitu ya. Nah, di sini sekarang gue pengen kasih lihat fungsi dari session login status ya. Tadi kan kita pas login itu jika berhasil dia ada session kan, ada session login statusnya menjadi true. Nah, ini kan ya, fungsi ini tuh gua pakai di bagian out index ini gitu. Jadi sini gue jelasin sedikit. Di index ini, di out ini sama di control out index ini, itu isinya adalah from login. Nah, lalu di sini gua bikin deh sebuah kondisi ya, if. Nah, gue bikin if jika session login statusnya sama dengan false ya, jika false dia bakalan nampilin halaman login. Jika login statusnya sama dengan true, maka dia bakalan nampilin halaman admin gitu ya. Sekarang kita coba di webnya ya. Kita coba di sini kita coba ke halaman apa ya? Kita coba ke halaman login tadi ya. Kita coba ke halaman login. Dia pasti bakalan balik lagi ke halaman admin gitu ya. Nah, dia bakalan tetap di halaman admin gitu. Kenapa? Karena itu tadi sessionnya masih bersifat true, belum false seperti itu. Nah, sekarang kita coba kita kembali ke tampilan user lah misalkan ya. Kita kembali ke tampilan user. Nah, di sini lalu kita akses deh
Kalau kita akses halaman admin ini di URL di sini /admin misalkan, atau nanti login. Nah, nanti kita coba. Nah, dia bisa nih, bisa karena kenapa bisa? Karena emang si session login statusnya masih bersifat true kayak gitu. Coba sekarang ke login. Sekarang ke login, kita lihat ya dia masih tetap kan halaman admin seperti itu. Nah, bagaimana sih cara merubah session yang dari true ke false gitu ya? Nah, caranya udah bikin nih gue di bagian logout nih. Bagian logout sini nih. Nah, di sini ini nih udah gue bikin nih. Udah gue atur lagi. Yang tadinya login statusnya true, gue ubah ke false seperti itu. Nah, sekarang coba kita logout ya. Kita logout coba. Ini bakalan ke halaman forum login kayak ini. Nah, sekarang kita coba akses apa ya? Sekarang kita coba akses admin mungkin, atau coba kita akses admin coba ya. Kayaknya masih bisa sih, belum gue bikin fungsi tadi kayaknya. Nah, nggak bisa kan dia? Oh, ternyata nggak bisa ya. Nah, iya, jadi ya udah gini gitu. Jadi fungsi login status itu di sini apa ya namanya, bagi gua itu untuk pencegahan gitu. Jadi untuk mencegah orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab mengakses halaman admin kayak gitu loh. Oke, mungkin kayaknya sekian sih dari video pertama gua kali ini ya. Sekali lagi gue mengingatkan bahwa gue di sini juga masih belajar ya. Gue bukan pro, gue bukan ahli gitu. Jadi gue cuma sekedar sharing aja apa yang gue tahu dan apa yang gue kerjakan. Dan gue juga berharap di video pertama gue ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang memang sedang mencari sistem login di CM4, dan juga ya pokoknya semoga bermanfaat aja lah gitu. Apa yang gue ketahui ya bakal gue share gitu. Dan sekali lagi gue di sini masih pemula ya, YouTuber pemula gitu. Jadi kalau misalkan ada salah-salah kata atau dalam menjelaskannya gue kurang detail, mohon maaf sekali lagi gitu. Dan misalkan ada kurang apa yang udah gue jelasin, atau ya pokoknya kalian koreksi gue lah gitu di dalam di kolom komentar. Kalian koreksi gue atau kalian pengen apa gitu, kalian komentar aja ya. Dan sekali lagi gue pamit dulu, sampai ketemu di video gue berikutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya.